Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang telah kembali mengizinkan kita untuk beribadah, kembali mengizinkan kita untuk berpuasa di bulan yang mana bulan yang akan penuh kemuliaan, di bulan di dalamnya yang banyak sekali hikmah-hikmah, bahkan kisah-kisah yang terjadi di dalamnya. Yang tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah bulan Ramadan, ada satu hal yang sangat terkait erat dengan bulan tersebut. Bulan ini, bulan Ramadan, ialah prosesnya turunnya Al-Quran Karim. Al-Quran ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri pula dengan surah An-Nas. Di dalam bulan Ramadan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dalil yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan ialah bulan di mana Al-Quran itu diturunkan. Untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagai hudan linnas, petunjuk bagi para manusia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah Al-Quran, bagaimana sih cara kita untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita? Bagaimana sih caranya supaya Al-Quran itu untuk mudah kita khatamkan? Berbicara masalah tersebut, saya akan berbagi beberapa tips yang sudah biasa saya aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ialah bagaimana sih caranya untuk kita menghatamkan Al-Quran dengan mudah. Tingkatan untuk kita menghatamkan Al-Quran yang paling mudah ialah tingkatan pertama, kita harus meluangkan waktu kita. Misalkan setiap kita habis sholat, fardu, subuh, asar, maghrib, isya, subuh, asar, maghrib, isya. Kalau kita bulan Ramadan setelah isya kita tarawih, berarti setelah tarawih ketika kita harus Al-Quran. Itu setiap kita habis sholat fardu, tingkatan yang paling mudah ialah minimal kita membacanya setengah juz. Ya. Jadi sehari itu kita bisa mendapatkan 2,5 juz. Kita istiqomah 2,5 juz per hari. Kita 2 hari sudah mendapatkan 5 juz. Maka kita akan lebih mudah untuk menghatamkan Al-Quran. Dan untuk tingkatan berikutnya, tingkatan yang agak tinggi, ialah setiap habis sholat fardu membacanya minimal 1 juz. Jadi kita bisa mendapatkan hari untuk kita semakin cepat menghatamkannya itu lebih mudah. Setiap sholat fardu, habis sholat subuh, asar, maghrib, zuhur, asar, maghrib, isya, kita 1 juz. Jadi sehari kita mendapatkan 5 juz. Ketika kita sehari mendapatkan 5 juz, maka dalam waktu seminggu kita sudah berhasil menghatamkan 1 kali Al-Quran. Lantas ada step yang tahapan yang paling berat, yakni apa? Setiap habis sholat fardu kita membacanya 2 juz.
Seperti halnya saya sekarang. Saya itu, ini untuk contoh ya, setiap habis sholat 2 juz, bagi yang mampu saja. Jadi setiap habis sholat saya baca 2 juz, berarti kalau 2 juz sehari itu saya dapat 10 juz. Maka dalam kurun waktu 3-4 hari sekali saya bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari seluruh semua cara tadi kita niatkan benar-benar, kita betul-betul niatkan di dalam hati untuk kita menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Setiap huruf yang ada di dalam Al-Quran itu punya pahala. Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, ya, itu 3 huruf. Alif itu 1 huruf, Lam 1 huruf, Mim 1 huruf. Yang mana di setiap hurufnya itu terdapat 10 kebaikan. Jadi ketika kita membaca Alif Lam Mim, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Coba kalau kita misalkan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, banyak kita sudah mendapatkannya. Apalagi kalau kita tambahkan lagi Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Semakin banyak kita membacanya, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan dari kita membaca Al-Quran tersebut. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya berpesan kepada para jamaah untuk kembali meningkatkan kualitas kita. Kita perbanyak lagi tadarus Al-Quran kita perbanyak lagi amalan-amalan baik yang bisa kita kerjakan, yang mampu kita kerjakan di dalam bulan Ramadan. Karena apa? Jangan sampai nanti ketika kita sudah justru menuju akhir bulan Ramadan, justru ketika kita Ramadan kurang 5 hari usai, kita baru menyesal. Astagfirullah, kenapa enggak dari awal Ramadan saya begini misal? Kenapa enggak dari awal Ramadan saya menghatamkan Al-Quran sebanyak ini? Kenapa enggak dari awal Ramadan saya bersedekah, berinfak sebanyak ini? Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak mari bersama-sama kita kembali meningkatkan supaya nanti akhir kelak ketika mendekati akhir bulan Ramadan kita tidak ada rasa menyesal di dalamnya. Itu tandanya berarti kita sudah sukses, kita berhasil untuk di dalam bulan Ramadan tersebut. Tapi justru hal yang paling istilahnya kalau di perlombaan itu, kita di bulan Ramadan ini kita hanya latihan. Justru hal intinya adalah setelah kita bulan Ramadan, ya, karena di luar sana itu banyak ya masjid itu ketika di luar bulan Ramadan sepi. Begitu bulan Ramadan ramai, masya Allah. Yang biasanya ke masjid, yang biasanya sholat di rumah, sholat di masjid. Maka dari itu justru hal inti, nilai inti yang sebenarnya itu ketika nanti selepas bulan Ramadan, apakah kita masih tetap istiqomah menjalankannya atau tidak? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, salah maksud dan pesannya, apabila ada hikmah yang bisa diambil, marilah bersama-sama kita jalankan, marilah sama-sama kita berjuang untuk hal yang lebih baik untuk kedepannya. Jadi saya cukup sekian. Syukran ala istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.